Stop media sosial agar kita bahagia. Penggunaan media sosial telah meroket dalam dekade terakhir. Kita menghabiskan lebih banyak waktu di Facebook, Instagram, Snapchat, dan Twitter. Setiap kali kita memiliki waktu luang, kita memeriksa umpan berita kita untuk melihat apakah sesuatu yang baru telah terjadi. Apakah kita mau mengakuinya atau tidak, itu mengubah mengapa dan bagaimana kita melakukan hal-hal tertentu, dan terutama bagaimana kita mengkitang mereka. Terlalu banyak menggunakan media sosial telah dikaitkan dengan tingkat kesepian dan depresi yang lebih tinggi. Dan kita tahu bahwa seluruh generasi baru tumbuh dengan harga diri yang lebih rendah daripada semua generasi sebelumnya. Yang cukup menarik, orang-orang yang menjelajahi media sosial lebih sering daripada yang lain tampaknya paling menderita. Mari kita lihat mengapa ini terjadi. Satu hal yang dilakukan media sosial adalah menunjukkan kepada kita kehidupan palsu orang lain. Saat kita menelusuri feed Instagram atau Facebook, apa yang kita lihat? Setiap orang yang kita kenal selalu berlibur di tempat-tempat yang eksotis. Mereka mengadakan pesta makan malam yang luar biasa dengan teman-teman, dan mereka memiliki hubungan yang sempurna. Sedangkan kita hanya duduk di sini, menjalani hidup kita yang mungkin membosankan, sementara semua orang di luar sana selalu bersenang-senang. Namun ini jauh dari kebenaran. Satu-satunya hal yang dibagikan melalui jejaring sosial adalah aspek positif dari kehidupan orang lain. Ketika orang lain sedang mengalami masa-masa sulit, mereka tidak ingin orang tahu bahwa mereka sedang kesulitan. Kebanyakan orang tidak akan mengungkapkan secara terbuka bahwa mereka merasa sedih atau tertekan. Jadi wajar jika mereka hanya berbagi momen terbaik yang mereka alami. Apa yang terjadi adalah kita hanya melihat status dan foto-foto mereka dan kita berpikir bahwa hidup mereka selalu seperti itu. Mereka tidak menunjukkan kepada kita di balik layar, karena kenyataannya tidak selalu seindah itu atau bahkan sangat jarang seindah itu. Mereka memiliki lebih banyak masalah daripada yang kita kira. Sebuah contoh yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya pergi keluar dengan seorang teman saya untuk minum kopi. Dan satu-satunya hal yang kami bicarakan adalah masalah hubungannya. Dia dan pacarnya sering bertengkar karena hal-hal kecil. Dia bilang dia mungkin akan putus dengannya, karena mereka tidak tahan lagi. Tapi coba tebak apa yang terjadi kemudian hari itu? Dia memposting foto di Instagram bersama pacarnya, pada dasarnya mengatakan betapa dia adalah cinta dalam hidupnya dan betapa menakjubkannya hidup mereka bersama. Foto itu mendapat banyak respon suka dan komentar, pada dasarnya mengatakan betapa sempurnanya mereka satu sama lain. Perilaku ini beracun. Seperti jutaan orang lainnya, dia mencoba menggambarkan betapa hebatnya hidupnya, sekaligus depresi. Inilah yang dilakukan media sosial. Media sosial membuat orang memasang filter pada kehidupan mereka. Apa yang teman saya coba gambarkan kepada orang lain, tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jika kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar dan kita melihat posting Instagramnya, kita mungkin akan berpikir, wow, lihat betapa hebat hidupnya. Kita tidak seperti itu, kita berharap bisa memiliki hubungan seperti dia. Dan dari sinilah harga diri rendah berasal. Kita mungkin bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kita, karena hidup kita tidak terlihat seperti itu. Setiap orang yang memposting di jejaring sosial tampaknya telah menentukan hidupnya, sementara kita bahkan tidak tahu ke arah mana kita akan pergi. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu apa-apa, bahkan jika mereka membuatnya tampak seperti itu. Kita hanya perlu mengingat bahwa di balik layar, kebanyakan orang menjalani kehidupan biasa yang membosankan, jadi tidak perlu berkecil hati. Anda mungkin berpikir bahwa saya membenci media sosial. Tapi sebenarnya tidak. Namun saya mendorong kita untuk berpikir tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita untuk itu. Media sosial adalah alat, dan seperti semua alat lainnya, media sosial bergantung pada cara kita menggunakannya. Kita dapat menemukan banyak inspirasi atau informasi yang akan memotivasi kita atau menambah nilai dalam hidup kita. Melalui YouTube, sebuah platform sosial, kita akhirnya menemukan video ini. Tetapi kita tidak ingin terjebak dan menghabiskan banyak waktu kita untuk itu, terutama karena ini dirancang untuk membuat ketagihan. Rata-rata pengguna sekarang menghabiskan berjam-jam sehari di semua jejaring sosial. Ini cukup memprihatinkan, karena kalau dipikir-pikir, waktu berjam-jam sehari yang kita gunakan untuk memantau media sosial justru merusak kebahagiaan kita. Kita tidak menikmati dan menjalani hidup kita,
tetapi sebaliknya kita mengkonsumsi konten yang tidak relevan tanpa berpikir. Karena kita mungkin tidak ingin sepenuhnya keluar dari media sosial dan menjadi seorang pertapa, mari kita lihat cara menggunakan platform tersebut dengan lebih efisien. Satu hal yang harus kita lakukan adalah menghapus pertemanan dengan teman yang tidak berguna. Banyak orang memiliki ratusan teman di semua platform. Tetapi apakah mereka benar-benar persahabatan yang berarti? Tentu saja tidak. Rata-rata orang memiliki 1-3 teman dekat. Sisanya adalah persahabatan yang dangkal. Jika kita tidak ingin menghapus pertemanan dengan orang lain, kita masih dapat berhenti mengikuti mereka dan menjadi lebih selektif tentang siapa yang kita ikuti. Seperti pria yang pernah kita ajak bicara, yang baru saja memposting foto kucingnya setiap hari. Berhenti mengikuti. Dengan cara ini, saat kita memeriksa umpan berita, tidak ada informasi yang berantakan dan tidak relevan. Dan jangan takut ketinggalan. Jika sesuatu yang sangat penting terjadi, seseorang mungkin akan memberitahu kita tentang hal itu. Ironisnya ketika kita berada di ponsel dan media sosial sepanjang hari, kita tidak menyadari bahwa yang sebenarnya kita lewatkan adalah kehidupan nyata. Saat ini kita membawa ponsel kemana-mana bersama kita. Dan banyak dari kita memiliki kebiasaan ini untuk terus-menerus memeriksa notifikasi di ponsel kita. Setiap kali kita mengantri atau bosan, kita mengeluarkan ponsel dan memeriksa media sosial tanpa berpikir panjang. Terutama karena kebiasaan. Solusinya di sini adalah menghapus aplikasi tersebut dari ponsel kita atau memblokir semua notifikasi. Dengan cara menghapus aplikasi tersebut dari ponsel kita, kita tidak akan masuk ke lubang jurang media sosial dengan sekali klik. Ketika kita tidak memiliki aplikasinya, tidak ada godaan nyata untuk memeriksa ponsel kita tanpa berpikir. Kita masih bisa mengunjungi situs web Instagram.com atau Facebook.com jika kita benar-benar menginginkannya. Tetapi ada hambatan tambahan yang harus kita atasi. Kali ini bukan hanya satu klik saja dan kita tidak akan memeriksanya hanya karena kebiasaan, tetapi ini akan menjadi keputusan sadar. Apa yang benar-benar perlu kita lakukan adalah lebih memikirkan bagaimana kita menghabiskan waktu luang kita. Jika kita tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan pada saat tertentu, maka aplikasi adiktif ini akan selalu menjadi pilihan yang menarik. Jadi saya sarankan kita mengisi waktu luang ini dengan sesuatu yang lebih berkualitas. Sebaiknya dengan sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan kita. Saya mendorong kita untuk melihat berapa banyak waktu yang kita habiskan di media sosial setiap hari. Jangan menjadi salah satu dari orang-orang yang tidak pernah melihat dari ponsel atau komputer mereka. Kehidupan nyata terjadi di sekitar kita. Jadi hadirlah. Kita tidak ingin menghabiskan waktu kita dalam realitas virtual dengan orang yang bahkan tidak kita kenal, yang hanya memposting pembaruan sosial palsu. Tidak apa-apa untuk merasa bosan dan biarkan pikiran kita mengembara sesekali. Tetapi lebih baik menjalani hidup kita dengan cara yang menggairahkan kita. Saya sendiri masih menggunakan media sosial, namun saya membatasinya hanya sekali sehari. Dan karena saya telah menghapus semua teman yang tidak berguna, saya selesai memeriksanya dalam 10 menit. Dengan cara ini saya tidak melewatkan apapun dan saya tidak membuang waktu saya terus-menerus memeriksa umpan berita saya, menunggu seseorang memposting sesuatu. Jika media sosial tidak memotivasi kita, menginspirasi kita, menantang kita untuk menjadi lebih baik, inilah saatnya untuk merenungkan mengapa kita memilikinya.